Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pengacara Sugi Nur yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Ahmad Khosinuddin, memang tak pernah kapok untuk menyerang dan menghantam Presiden Jokowi. Ia dikenal sebagai ex-direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum atau PKBH Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI, sebuah ormas yang telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintahan Jokowi. Tampaknya ia memiliki dendam akut kepada Presiden Jokowi karena telah membubarkan HTI yang telah ia perjuangkan bertahun-tahun dalam rangka untuk bisa menegakkan sistem khilafah di Indonesia yang diduga kuat sebagai pengganti dasar dan ideologi negara Pancasila. Itulah sebabnya ia akan terus berupaya untuk mencari panggung guna menyerang, menghantam, jika perlu menggulingkan Jokowi secepatnya dengan tujuan agar mimpi besarnya untuk menegakkan sistem khilafah di negeri ini bisa terwujud. Berbagai narasi buruk, jahat, bahkan fitnah pun terus digelontorkan secara masif di ruang-ruang publik dengan memberikan label Jokowi sebagai rezim yang zalim, anti-Islam, Islamofobia, anti-ulama, pengkriminalisasi ulama, dan label-label serba negatif lainnya. Dan salah satu celah yang ia dapatkan adalah ketika kasus Sugi Nur dalam kasus penyebaran berita bohong yang berujung keonaran, ia berkesempatan untuk menjadi salah satu penasihat hukumnya. Meskipun Sugi Nur sudah divonis terbukti bersalah dan meyakinkan telah menyebarkan berita bohong yang berujung keonaran dengan ganjaran 6 tahun penjara, kasus ini tampaknya akan terus digoreng, diglorifikasi, dan diteriakkan untuk menghantam Jokowi. Dan ini sekali lagi bagi segenap rakyat Indonesia menjadi sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak pernah ada ijazah asli Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya tegaskan, kalau dulu ijazah palsu itu hanya narasi, hanya kabar di media sosial, hanya konten, hanya wawancara Gus Dur, Bambang, terhadap Bambang Tri. Hari ini saya tegaskan bahwa ijazah palsu itu ya menjadi terbukti karena tidak pernah ada ijazah asli, dan ini fakta persidangan. Takbir. Di dalam fakta persidangan tidak pernah ada satu lembar pun ijazah asli Jokowi. Nah, ini diabaikan oleh Majelis Hakim Judek Faksi tingkat pertama. Bagaimana mungkin bisa membuktikan ada kebohongan dalam ijazah palsu? Ijazah aslinya tidak ada. Ini dagelan apa dagelan ini? Dagelan. Ya, itu alasan yang kedua. Dalam kasus ujaran bohong terkait ijazah ini harus dibuktikan dengan adanya ijazah asli. Ijazah aslinya harus dihadirkan. Tapi fakta persidangan ini diabaikan. Dalam pertimbangan majelis tidak pernah menyinggung secuil pun tentang fakta bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Kita semua itu punya kepentingan dengan perkara ini. Ya, ini apa? Kita punya kepentingan memiliki presiden jujur. Kita pengen punya presiden jujur nggak? Ya. Kita mau nggak dipimpin presiden pembohong? Tidak mau. Nah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui persidangan, tidak pernah ada satu lembar pun ijazah Jokowi. Karena itu apakah segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia itu ridho dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah asli? Kalau sebelumnya beliau tidak mau menunjukkan, ya nggak ada masalah karena tidak wajib. Tapi di persidangan ini wajib. Kalau tidak ditunjukkan di persidangan, ya maka menjadi sah dan meyakinkan memang nggak punya ijazah asli. Nah, kalau nggak punya ijazah asli, saya bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah ya segenap bangsa Indonesia ridho, bapak polisi, bapak tentara, intel, orang pengadilan dipimpin presiden nggak punya ijazah asli? Harusnya kan ini yang menjadi perhatian kita. Kita nggak mau 270 juta penduduk desa dipimpin oleh presiden yang tidak jelas dalam konteks ijazahnya, dan ini berbahaya. Karena salah satu syarat untuk menjadi calon presiden itu harus punya ijazah minimal SMA sederajat. Dan hari ini terbukti melalui fakta persidangan ijazah itu tidak asli.
ya. Ya, ini yang penting untuk saya sampaikan, dan terakhir mohon doa ya agar keadilan masih ada di bumi Indonesia ini, agar Gus Nur bisa dibebaskan, takbir. Agar yang salah, yang punya ijazah palsu bisa diadili, takbir. Ya, begitulah narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh Khosinuddin, selalu syarat dengan provokasi. Kita mau nggak dipimpin oleh seorang presiden pembohong? Telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, tidak ada satu lembar pun ijazah asli Jokowi. Apakah segenap rakyat Indonesia ridho dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya ijazah asli? Selalu itu saja yang ia kembangkan karena memang sudah tidak ada sarana dan media lain untuk bisa menghantam Jokowi. Sebagai orang yang paham dan mengerti hukum, sebenarnya sih dia paham betul bahwa sesungguhnya objek perkara yang terkait dengan kasus Sukitnur bukanlah perkara ijazah asli Presiden Jokowi, melainkan tuduhan yang dikembangkan oleh Bambang Tri dan Sukitnur yang diyakinkan dengan praktek mubahalah dengan konten podcastnya bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Hingga akhirnya konten podcast yang diunggah di kanal YouTube Sukitnur Raharja itu menjadi viral. Dalam konteks demikian, seharusnya yang perlu membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu adalah Bambang Tri dan Sukitnur. Namun apa yang terjadi? Selama proses persidangan berlangsung, toh kedua terdakwa yang akhirnya menjadi terpidana itu sama sekali tidak bisa menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu di persidangan. Ironisnya, Khosinuddin justru malah memutarbalikkan fakta dengan meminta bahkan mewajibkan ijazah asli Jokowi harus bisa dibuktikan di persidangan. Ini kan sama sekali tidak relevan dengan objek perkara yang disidangkan. Yang teriak-teriak ijazah palsu Jokowi itu Bambang Tri dan Sukitnur, kok yang diminta menunjukkan ijazah asli kok malah Jokowi. Ini kan keblinger namanya. Di persidangan pun sudah tergelar kesaksian dari para saksi fakta, mulai dari teman sekolah, guru, kepala sekolah. Mereka tegas menyatakan bahwa tuduhan ijazah Jokowi palsu itu sama sekali tidak benar alias bohong. Berdasarkan keterangan saksi ahli pun sudah tegas dinyatakan bahwa keaslian ijazah Presiden Jokowi bisa diuji melalui lembaga yang memiliki otoritas tentang ijazah Jokowi, seperti lembaga pendidikan tempat Jokowi menempuh pendidikan, atau lembaga penyelenggara pemilu sejak Jokowi menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga Presiden Republik Indonesia. Namun tampaknya kasus ijazah Jokowi palsu ini dengan amat sadar dan sengaja digoreng dan diframing sedemikian rupa untuk menghantam Jokowi agar rakyat di negeri ini percaya kalau selama ini kita telah tertipu dan dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu. Tujuan utamanya diduga kuat memang untuk memprovokasi rakyat agar bersama-sama menggulingkan Jokowi karena dianggap telah membohongi seluruh rakyat dengan menjadi seorang presiden yang berijazah palsu. Namun apakah mayoritas rakyat di negeri ini percaya terhadap semua narasi buruk dan provokasi Khosinuddin? Saya kira tidak. Hanya beberapa gelintir orang yang percaya pada bualan Khosinuddin, terutama mereka yang selama ini memang sudah memiliki rasa benci dan sakit hati terhadap Jokowi. Mayoritas rakyat di negeri ini masih sangat percaya kalau ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli, sehingga ia bisa menjadi pejabat publik dari bawah, sejak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga presiden 2 periode. Kalau ijazah Jokowi palsu, tentu lembaga penyelenggara pemilu yang dikenal sangat ketat dalam melakukan verifikasi dokumen administrasi, termasuk ijazah bagi pejabat publik, tentu Jokowi sudah diseret ke pengadilan, sebagaimana kasus-kasus pemalsuan ijazah yang dialami oleh calon pejabat publik yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.